Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukmandiarti Perangin-Angin, dalam tema Psikolog Berbagi. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang meaningful life atau memiliki hidup yang bermakna. Nah, teman-teman sekalian, tahukah teman-teman bahwa salah satu poin yang menggambarkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki kehidupan yang bermakna, meaningful life. Nah, itu diambil dari teorinya positif psikologi. Nah, di situ disampaikan bahwa salah satu ciri orang-orang yang berbahagia adalah memiliki kehidupan yang bermakna. So, teman-teman sekalian, apa sih yang bisa membuat hidup kita, diri kita menjadi bermakna? Nah, ini tentu pertanyaan yang menarik sekali dan ingin sekali kita ketahui supaya kita bisa mempraktekkannya dan kemudian memiliki kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia tentunya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan bahasannya, boleh dong ya dukung channel ini dengan klik like, subscribe, komen, dan share postingan ini agar semakin meluas manfaatnya. Terima kasih. Nah, baik-baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang meaningful life, memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Tahukah teman-teman bahwa salah satu cara untuk membuat hidup kita lebih bermakna adalah ketika kita sudah tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri kita saja, tetapi sudah beralih nih memikirkan kepentingan orang lain. Nah, ketika kita sudah memiliki pemahaman dan bisa mengamalkan konsep tersebut, disitulah yang membuat kehidupan kita menjadi terasa lebih bermakna dan berarti. Contohnya, ketika kita memiliki sepotong roti, ya kan, dan kemudian teman di sebelah kita tidak mempunyai roti, gitu ya, kita sama-sama lapar nih, ya kan. Nah, kemudian bagaimana adanya bagaimana kemampuan kita untuk bisa dengan sukarela membagi roti kita ini kepada teman kita di sebelah kita. Padahal nih kondisinya kita juga lagi lapar, kita juga lagi butuh nih dengan makanan ini, dengan roti ini. Tetapi kita melihat teman kita juga dalam posisi yang sama, bahkan dia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Nah, disinilah kemudian diuji hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk kemudian tergerak nggak sih untuk berbagi dengan sesamanya, dengan temannya. Nah, ketika teman-teman kita sudah bisa mampu lembut hatinya untuk berbagi kepada teman kita, berbagi kepada sesama di saat kita juga sedang membutuhkan, nah disitulah tanda bahwa diri kita, hidup kita semakin bermakna, ya. Teman-teman akan merasakan kebermaknaannya itu pada saat melihat nih ekspresi dari teman yang mendapatkan bantuan, mendapatkan kebagian dari pemberian yang kita berikan. Mereka biasanya akan menunjukkan ekspresi syukur, ekspresi terima kasih, dan kepuasan batin yang dalam. Dan ketika kita menyaksikan itu, kita merasakan itu, kita akan merasa sangat berarti, gitu ya. Nah, perasaan inilah yang kemudian membuat kita terbebas dari sifat individualis atau egoisme yang sebenarnya ini kurang baik untuk kita miliki atau kita pelihara, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa terus latih kemampuan berempati, kemampuan untuk berbagi dengan sesama, kemampuan untuk mementingkan kebutuhan atau keperluan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, disitulah kemudian hidup kita, diri kita akan menjadi pribadi yang semakin bermakna. Nah, teman-teman sekalian, kalau selama ini kita merasa diri kita belum berharga, hidup kita kurang berarti, hidup kita gini-gini aja, diri kita nggak berkembang, nah saatnya lah kita mempraktekkan ilmu ini. Ilmu berbagi, ilmu memberi manfaat, ilmu memberi arti kepada orang lain, sehingga dari situ kita akan merasa bahwa oh masih banyak ya yang membutuhkan keberadaan saya, oh masih banyak ya peran, kontribusi, manfaat yang sebenarnya bisa banget saya berikan pada orang-orang yang ada di sekeliling saya, sekecil apapun itu, gitu ya. Apakah itu dari harta, ya kan? Apakah itu dari tenaga? Apakah itu dari pemikiran? Apakah itu dari
perhatian banyak hal gitu ya. Ketika kita berfokus pada apa yang bisa kita berikan keluar, maka akan selalu ada dan terbuka jalannya. Tetapi kalau kita hanya fokus pada apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya terima, apa yang bisa orang lain beri pada saya, nah itu biasanya yang akan membuat kita menjadi mudah kecewa, mudah baper, mudah terluka, mudah marah ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Maka untuk meminimalisir perasaan-perasaan tidak nyaman ataupun keluhan itu, kita mulai berpindah nih sekarang fokusnya, perhatiannya. Tidak lagi terlalu memikirkan apa yang orang lain berikan, lakukan pada kita, tetapi mulai berpindah perhatian kepada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Insya Allah itu akan membuat kehadiran kita, kehidupan kita, diri kita akan semakin berarti dan semakin bermakna. Teman-teman sekalian, hal ini bisa didukung oleh sebuah ayat yang mengatakan bahwa ketika kita menolong atau membantu kesulitan sesama, maka sesungguhnya Allah akan menolong dan membantu pula kesulitan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman, sungguh tidak merugi ketika kita mendahulukan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain dan berbagi kepada orang lain, karena sesungguhnya apa yang kita beri itu akan berbalik pula kepada kita, bahkan dalam jumlah yang berkali-kali lipat keberkahannya dari apa yang kita berikan tadi. So, mari kita sama-sama terus praktekkan dan istiqomahkan. Mudah-mudahan akan terus memberikan manfaat, kebaikan, dan keberkahan dalam hidup kita, semakin bahagia dengan membahagiakan orang lain, sehingga hidup kita pun akan semakin bermakna. Teman-teman sekalian, demikian sharing pada kesempatan ini, menjadi manusia, orang, pribadi yang bermakna, meaningful life untuk kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna insya Allah. Mohon dukungannya untuk channel ini, ketik like, subscribe, komen bila ada pertanyaan. Mohon masukan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.